Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustofa Awaludin Batubara. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah kelas B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar modal dalam memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Berbicara tentang pasar modal, yaitu kita coba awali dengan pengertian. Jadi pengertian pasar modal ataupun yang bisa disebut dengan capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Seperti beli surat, utang ataupun obligasi, equity ataupun saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen yang lainnya. Adapun instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang atau bisa disebut dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti itu. Contohnya seperti saham, obligasi, waran, REIT, reksadana, dan berbagai instrumen. Derivatif seperti option, futures, ataupun bisa disebut dengan berjangka, serta yang lainnya. Selanjutnya daripada itu ada undang-undang pasar modal ya. Jadi ada undang-undang pasar modal nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Selanjutnya di poin yang kedua, peranan serta keunggulan pasar modal, yaitu ada pasar modal merupakan wahana untuk porsi aset yang efektif. Selanjutnya, pasar modal sebagai alternatif pilihan. Selanjutnya, eksekusi organisasi perusahaan secara profesional itu akan lebih memudahkan. Dan yang selanjutnya, meningkatkan ataupun meningkatnya gerakan ekonomi nasional, seperti itu. Dan poin yang ketiga yaitu adapun struktur pasar modal. Berbicara dengan struktur pasar modal, yaitu yang akan saya sebutkan yang pertama, Menteri Keuangan, Bapepam, Bursa Efek yang bertindak sebagai menyelenggarakan serta menyediakan sarana ataupun sistem untuk mempertemukan penawaran jual beli. Dan ada lagi yang keempat, yaitu pelaku pasar modal. Jadi yang disebut dengan pelaku pasar modal itu adalah emitmen ataupun pendukung, perantara emisi, appraisal, bursa efek, dan perantara perdagangan efek. Seperti itu. Selanjutnya ada poin terakhir, yaitu poin yang kelima, yaitu produk pasar modal. Jadi poin yang terakhir ini berupa produk pasar modal ya. Yang pertama yaitu bisa saya sebutkan seperti saham biasa, bukti, dan obligasi, serta saham istimewa, waran, serta aset bersama. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya yang berbicara dengan pasar modal. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan mohon maaf bila ada kekurangan untuk kameramen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.